Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah bahwa pada usia 30 tahun Yesus memulai pelayanannya. Ia mula-mula pergi ke Sungai Yordan. Di sana ada Yohanes Pembaptis yang mengajak orang untuk percaya kepada Allah dan membaptiskan mereka di sungai. Yesus pun lalu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun semula Yohanes merasa tidak layak karena ia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Shalom semua. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Hari ini kita akan membahas sesuai tema, yaitu gereja tetap berdiri kokoh walaupun pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia bahkan dunia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk memerintahkan kepada seluruh jemaatnya untuk mengabarkan Injil atau kabar baik sampai ke ujung dunia dengan segala macam cara, termasuk media daring, online, ibadah online, dan dengan mempergunakan aplikasi-aplikasi informasi teknologi yang akan Anda saksikan sebentar lagi. Karena itu, karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita semua, seperti ditulis di dalam Markus 16 ayat 15 sampai ke 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat-ayat ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk memberitakan Injil atau kabar baik ini. Setiap perintah Tuhan harus kita ikuti dengan taat. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menyampaikan Injil dengan segala macam cara. Termasuk di masa pandemi sekarang ini. Lalu bagaimana keadaan gereja saat ini? Betapa sulitnya untuk mengadakan kebaktian dan ibadah, pujian dan penyembahan di gereja masing-masing. Karena ketatnya PSBB dan sulitnya jemaat yang mau datang karena takut terkena penyakit corona. Mari kita baca ayat ini yang akan menguatkan iman kita dan mendukung ayat di atas. Kita buka Matius 16 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah gereja awal ya. Aku akan mendirikan jemaatku, atau aku akan mendirikan gereja, dan alam maut dalam hal ini, segala macam penyakit dan segala kejahatan tidak akan menguasainya. Amin. Lalu Matius 16 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Selanjutnya ayat 20 demikian.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Selanjutnya kita buka di Timotius 2 ayat 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang keempat sebagai berikut. Mari kita baca sama-sama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku akan berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Selanjutnya ayat yang kedua dari 2 Timotius 4 adalah demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selanjutnya ayat yang ketiga dari 2 Timotius 4 adalah karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Selanjutnya ayat keempat adalah mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, demikianlah firman hari ini, dan kita dari ayat-ayat tersebut di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 perintah di dalam ayat tersebut, yaitu pertama, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, seperti sekarang ini, seperti sekarang di dalam masa pandemi ini. Lalu ayat yang kedua, tunaikanlah tugas pelayananmu walaupun dalam masa sulit. Selanjutnya yang ketiga adalah tetap konsisten memberitakan Injil dalam masa sulit sekarang ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya. Jadi sebentar lagi kita akan melihat bahwa gereja itu tetap berdiri kokoh walaupun melalui media sosial. Lalu kita akan melihat apa sih gereja daring itu, apa sih gereja virtual itu. Ada 2 perbedaan yang paling utama dari gereja daring dengan gereja virtual. Gereja daring atau online church, gereja virtual adalah virtual church dalam bahasa Inggris. Nah, dari kedua bentuk ini memang ada 2 perbedaan. Makanya saya pribadi mengharapkan ada komentar dari siapapun hamba Tuhan, dari siapapun bapak-bapak gereja, untuk memberikan semacam masukan. Tulis deskripsi di bawah deskripsi ini komentar Bapak, Ibu, dan semua saudara sekalian, untuk menyatakan yang dimaksud gereja daring adalah ini, yang dimaksud dengan gereja virtual adalah ini. Lalu aplikasinya selanjutnya bagaimana gitu. Karena yang sekarang sudah berjalan itu adalah kebanyakan adalah gereja daring, bukan gereja virtual. Sehingga ada 2 hal yang berbeda. Perbedaan ini lah yang kita harus pelajari. Karena kedua-duanya adalah betul-betul untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu harus disampaikan kepada siapa saja di seluruh dunia ini. Walaupun dalam masa sulit seperti penyakit pandemi COVID-19 ini. Demikianlah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya untuk membangun kanal kami. Terima kasih. Kita sedang menuju Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Di sini Mall of Indonesia, Kelapa Gading. Kami mencari lokasi untuk gereja daring atau online church atau gereja virtual untuk pemasangan kamera, internet dan perangkat, pengeras suara, layar hijau atau green screen, dan lain sebagainya.
Akhirnya sampailah kami di tempat yang dituju untuk gereja daring Kelapa Gading. Mari kita turun ya. Tempat dan halaman parkir virtual yang luas. Walaupun kantor fisiknya hanyalah 200-an meter saja. Halo, salam semua. Kita akan mengunjungi gereja virtual ya. Gereja virtual atau online church di Kelapa Gading. Bersama Esther. Terima kasih. Selamat datang di gereja virtual. Ini ruangan utama gereja. Ini adalah ruang kafetaria. Dibuka setelah ibadah selesai. Jadi akan dibuka setelah ibadah. Dan tidak boleh makan minum selama ibadah. Oh, Bapak Pendeta Johan sudah ada di sini. Mana yang lainnya? Mari kita menuju ke ruang lainnya. Masih banyak yang belum dilihat. Wah, besar juga gereja virtual ini. Padahal gedung fisiknya hanya 200-an meter saja. Saya mau mencari ruangan kantornya di mana ya? Nah, ini dia ruangan kantornya. Untuk urusan administrasi gereja virtual kami. Silakan masuk di ruang kantor virtual kami. Masih belum puas berkeliling di gereja virtual kami? Oh iya, masih ada yang belum dikunjungi, yaitu ruang ibadah pujian dan penyembahan kami. Ini ruangan pertemuan kekeluargaan kami di gereja virtual, jadi pertemuannya juga virtual. Pertemuan bisa dengan Zoom, Google Meet, dengan apa saja. Kemudian live di YouTube. Hehe, berkhayal. Ini ruang serbaguna untuk pertemuan, pemuridan, berdoa, kelompok kecil, sekolah minggu dan lainnya. Sekarang marilah kita menuju ke ruang ibadah utama, untuk pujian dan penyembahan utama. Biasanya ruangan fisik maksimum bisa 10.000 jemaat. Tapi kalau ibadah virtual bisa sampai 100.000 jemaat. Seperti sekarang yang terjadi di luar negeri. Demikianlah ruang ibadah gereja daring atau gereja virtual dari kami. Dan jangan lupa subscribe ya untuk membangun gereja virtual kami.
Selamat jalan dan sampai jumpa di gereja virtual kami yang lainnya. Subscribe ya, dan bunyikan loncengnya untuk membangun